Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul Penetapan Kadar Piperin dalam Ekstrak Buah Lada Hitam Piperningromlen menggunakan Liquid Chromatografi Tandem Mass Spectrometry atau LC-MS. Yang pertama itu ada pendahuluan. Buah lada hitam atau Piperningromlen salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai obat. Bagian yang sering digunakan adalah buah lada yang telah dikeringkan. Buah lada hitam yang termasuk dalam keluarga Piperaceae dimanfaatkan untuk mengobati diare, antiinflamasi, hepatoprotektan, dan perut mulas. Kandungan utama dari buah lada hitam adalah piperin. Piperin memiliki warna kuning yang berbentuk jarum yang suka larut dalam air dan mudah larut dalam etanol, eter, dan kloroform. Berat molekul piperin sebesar 285,3377. Titik didih yang dimiliki piperin sebesar 127 derajat Celcius. Piperin dalam buah lada hitam dapat menstimulasi enzim pencernaan pada pankreas dan usus halus, serta dapat meningkatkan sekresi asam bilirubin jika diberikan per oral. Metabolit sekunder yang terkandung dalam buah lada hitam berperan dalam menghambat infeksi yang disebabkan oleh mikroba, serangga, dan hewan. Yang kedua, metode. Yang pertama, desain penelitian. Desain eksperimen yang digunakan pada penelitian ini adalah desain eksperimen murni, di mana eksperimen ini dilakukan di laboratorium. Untuk sampel penelitian digunakan serbuk dari buah lada hitam yang didapatkan dari UPT Materia Medica dan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat berupa kadar piperin dalam buah lada hitam dan variabel bebas adalah ekstrak buah lada hitam dengan etanol 96%. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Ekstraksi buah lada hitam dilakukan dengan metode ekstraksi sokletasi dengan menggunakan etanol 96% sebagai pelarut. Yang kedua, ekstrak cair yang didapatkan kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius dengan kecepatan 70 rpm lalu di oven pada suhu 40 derajat Celcius hingga mengental. Yang ketiga, dilakukan analisis secara kualitatif dengan KLT untuk mengetahui ada atau tidaknya senyawa alkaloid di dalam ekstrak kental tersebut. Yang terakhir, ada penetapan kadar senyawa piperin dengan LC-MS. Selanjutnya ada hasil. Seperti yang terlihat pada gambar, jika pelarut yang merendam timbul dalam kerongsong telah jernih, proses ekstraksi dapat dihentikan. Proses ini berlangsung selama 8 jam. Ekstrak cair yang dihasilkan yaitu 300 ml, kemudian disimpan dalam botol gelap. Kemudian ekstrak kental yang dihasilkan dari buah lada hitam sebanyak 12.207 gram dan diperoleh persentase rendemen 12.207%. Dari hasil analisis dengan KLT noda senyawa piperin diamati menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 365 nanometer berwarna biru gelap. Sedangkan noda piperin pada ekstrak setelah disemprot Dragendorf menghasilkan warna kuning yang sejajar dengan standar, kemudian dihitung nilai RF noda senyawa piperin ekstrak terdapat pada 0,49 dan standar piperin terletak pada RF 0,5. Analisis linearitas dilakukan pada seri larutan standar piperin dengan konsentrasi 0,75 ppm, 1,50 ppm, 2,25 ppm, 3 ppm. Dari analisis didapatkan persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 1,981,691 133X ditambah 561,445.000 dengan koefisien kolerasi atau R2 sama dengan 0,9973. Untuk syarat minimum linearitas adalah 0,996. Jadi data ini sudah linear. Untuk batas deteksi yang diperoleh dari hasil penganalisasian sebesar 0,14 ppm dan batas kuantitasi 0,44 ppm. Dalam menentukan kadar piperin, dilakukan analisis sampel ekstrak sampel yang diulang 2 kali, lalu dihitung rata-ratanya agar dapatkan kadar yang diperoleh.
Nah, untuk pada buah lada hitam, kadar piperin ekstrak etanol 96% yang didapat adalah 26%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 96% buah lada hitam mengandung senyawa piperin dengan kadar senyawa 26% menggunakan analisis LC-MC. Metode validasi yang dihasilkan antara lain akurasinya 99,50 sampai 100,77%, presisinya 0,02 sampai 1,85%, selektivitasnya 2,47 sampai 2,49, persamaan linearitasnya ya sama dengan 1,981 691,133X ditambah 561,445 dengan nilai R-nya sama dengan 0,9973. Nilai LOD-nya yaitu 0,14 dan nilai LOQ 0,44 ppm. Untuk pertanyaan 1, itu jawabannya metode ekstraksi piperin dilakukan dengan metode sukletasi karena piperin tahan terhadap panas. Untuk kelebihannya, pelarut yang digunakan sedikit untuk pemanas yang digunakan dapat diatur, dapat digunakan untuk sampel yang berekstur lunak. Untuk ukurannya sendiri, jumlah senyawa yang diekstraksi akan melebihi kelarutannya dalam pelarut tertentu, sehingga dapat terjadi pengendapan di dalam wadah. Kemudian itu membutuhkan volume pelarut yang banyak untuk melarutkannya. Metode lain yang dapat digunakan adalah metode ekstraksi maserasi. Adapun kelebihan dan kekurangan metode ini yaitu untuk kelebihannya prosedur dan peralatan yang digunakan sederhana, tidak perlu dipanaskan sehingga bahan alami tidak terurai. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan waktu yang lebih lama. Ekstrak yang dihasilkan mudah atau cepat rusak. Untuk pertanyaan nomor 2, sebagian besar senyawa alkaloid bersifat basa, tergantung adanya pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Apabila suatu gugus fungsional berdekatan dengan nitrogen bersifat pendorong elektron, misalnya gugus alkil, maka elektron pada atom nitrogen akan naik, yang mengakibatkan senyawa tersebut lebih bersifat basa, hingga tritilalin lebih basa daripada dietalin dan senyawa dietalin lebih basa daripada senyawa etilamin. Sebaiknya, bila gugus fungsional yang berdekatan bersifat menarik elektron, misalnya gugus karbonil, maka ketersediaan pasangan elektron berkurang dan pengaruh yang ditimbulkan akan menyebabkan alkaloid bersifat netral dan bahkan sedikit asam. Contohnya, senyawa yang mengandung gugus amida itu sifat kebebasan alkaloid menyebabkan senyawa ini mudah mengalami dekomposisi, terutama pada saat panas dan sinar, dengan adanya oksigen. Hasil reaksi berupa N-oksida. Dekomposisi senyawa alkaloid selama atau lebih setelah isolasi dapat menimbulkan berbagai persoalan. Jika penyimpanan dalam waktu yang cukup lama, proses pembentukan garam dengan senyawa organik atau tetrasitrat atau anorganik juga sering mencegah dekomposisi. Hal inilah yang menyebabkan perdagangan senyawa alkaloid dalam bentuk garam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Tujuan menggunakan etanol dingin dalam pencucian isolat agar mendapat kristal yang lebih murni, bebas dari pengotor, dan reaksi piperin dengan reaksi Dragendorf, yaitu warna reaksi Dragendorf untuk mengetahui kandungan dari alkaloidnya, yaitu ada N tersier dalam campuran yang ditandai dengan adanya noda yang berwarna oranye pada hasil uji KLT. Pertanyaan nomor 4. Identifikasi dengan IR menghasilkan spektroskopi terlampir sudah identik dengan piperin. Identifikasi dilihat berdasarkan hasil pada sumbu X dengan rentang nilai 400 sampai 4000. Metode lain yang dapat digunakan untuk identifikasi yaitu spektroskopi UV phase, NMR, dan identifikasi menggunakan X-ray. Baiklah, demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.